Di sini saya akan membahas tentang kepercakaan pada seorang lelaki. Mungkin kita sering mendapatkan pertanyaan, apakah kamu masih percaya atau tidak percaya, atau di usia berapa kamu tidak percaya kembali. Jadi sebenarnya kalau Anda tidak percaya, itu tidak akan menjadi masalah. Seorang lelaki, seorang cowok, dianya ini kok perjaka, dia rajin beribadah, dia rajin mengerjakan pekerjaan, dia taat kepada peraturan orang tua, dia mau disuruh mengerjakan, mau dia membantu orang mengangkat barangnya atau mengapain, belum tentu dia itu kita kategorikan seorang perjaka. Dan belum tentu juga yang tidak perjaka itu dia tidak rajin beribadah, tidak mau membantu orang tua, tidak taat kepada aturan orang tua, dan tidak mau mengerjakan pekerjaan di rumah. Belum tentu juga. Itu bisa jadi dia itu tidak perjaka mungkin saat membuat faktor lingkungan, faktor pergaulan. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi itu tidak menjadi, jikalau Anda tidak percaya, tidak menjadi tolak ukur, dan itu tidak menjadi suatu dosa. Jadi kita percaya kepada diri kita sendiri, walaupun Anda masih percaya, walaupun Anda tidak percaya, kembali kepada kepercayaan diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mengetahui dan kita sebelum mengambil sisi negatif dari percaya atau tidak percayanya, makanya sini saya akan menjelaskannya, ciri-ciri lelaki yang perjaka sama ciri-ciri lelaki yang tidak perjaka. Yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri lelaki yang perjaka. Pertama, warna penis itu masih berwarna kemerah-merahan. Mengapa saya bilang seperti itu? Mengapa warna penis masih warna kemerah-merahan? Karena dia orangnya masih polos, culun, dan tidak mengerti apa-apa. Atau mungkin bahasa halusnya dia anak mami, atau dia sering di rumah, atau dia nggak pernah mau bergaul kepada teman-teman yang lain, bisa dikategorikan seperti itu. Dan yang kedua, tidak mudah terangsang. Mengapa saya bilang tidak mudah terangsang? Gimana dia mau terangsang sementara dia hanya di rumah saja, tidak pernah kemana-mana, tidak mengerti tidak mengerti hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang negatif. Pulang sekolah ke rumah, pulang sekolah membantu orang tua, pulang sekolah memberesi rumah, pulang sekolah beribadah. Belum tentu. Dan dia tidak mengerti bagaimana hal-hal yang negatif. Selalu dia mengerjakan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga, pembawaannya ceria, pembawaannya girang, dan tidak mudah tersinggung. Dia selalu happy, dan dia tidak mau tahu apa hal-hal yang terjadi di luar sana. Dan yang keempat, mata dia itu akan selalu cerah dan berwarna. Pembawaannya tidak sayu, dan raut wajahnya itu selalu happy. Dan dia tidak mengerti bagian-bagian yang seperti, dan dia tidak mengerti dia tidak berani mendekati seorang cewek.
Dia merasa kaku berkenalan dengan wanita. Dia merasa malu mendekati cewek. Nah, itulah ciri-ciri seorang berjaga. Dan di sini saya akan memberitahu kembali ciri-ciri seorang laki yang tidak berjaga. Yang pertama, pasti warna penis itu warnanya berubah. Mengapa saya bilang berubah? Karena dia udah mengerti bagaimana hal-hal yang negatif, dan dia tidak kaku mendekati wanita, dan tidak kaku dia mengajak wanita untuk berkencan. Dan penis itu pun akan berlaga, dan ada cairan-cairan yang mengalir ke situ, dan warna penis itu pun akan jadi berubah, gak seperti warna penis lelaki yang masih berjaga. Dan yang kedua, dia mudah terangsang. Mengapa saya bilang dia mudah terangsang? Ada seorang wanita, dilihat dia seksi, bahenol, bohai, aduhai, semampai, pasti dia cepat terangsang. Karena mengapa saya bilang dia cepat terangsang? Karena dalam pikiran dia udah pikiran negatif. Kan dalam pikiran dia kepingin memiliki dan kepingin mencicipi dan merasai dan mengajak dia berkencan. Dan yang ketiga, kelopak mata berwarna hitam. Mengapa saya bilang karena berwarna hitam? Karena di dalam pikiran dia udah ada rasa-rasa negatif, dan dia selalu membayang-bayangkan hal yang negatif. Dan dari perubahan dari penis dia udah berubah, jadi dia pembawaannya luluh, gak semangat untuk mengerjakan apa-apa, dan penglihatannya pun selalu yang aneh-aneh yang lain-lain, dan matanya selalu berkunang-kunang. Dan pembawaannya dia selalu kepingin yang seperti itu. Jadi seperti itu dianya apa? Dan yang keempat, kelopak mata akan berwarna cekung dan kehitaman, karena akibat energi tubuh yang terkuras saat dia mengeluarkan cairan dari penisnya. Jadi dia pembawaannya dia terangsang dan kepingin, dan mata dia pun merasa sayu kembali. Dan yang kelima, ejakulasi dini. Mengapa saya bilang ejakulasi dini? Karena mengapa saya bilang dia ejakulasi dini? Dia mengeluarkan cairan, dia sebelum dirangsang sudah mengeluarkan cairan bening keluar dari penisnya. Itu mungkin cairan itu dari rangsangan, mungkin dari dia menonton film-film porno, jadi dia murah terangsang dan keluarlah cairan itu, dia mudah terangsang dianya. Dan ke yang ke 6, kelima atau ke-6, kelima, tidak canggung saat malam pertama. Mengapa saya bilang tidak canggung saat malam pertama?
Karena dia sebelumnya udah pernah melakukan seperti itu. Ketika dia mempunyai istri, melakukan malam pertama, dia tidak tanggung lagi untuk melakukannya itu, karena dia udah biasa, udah sering dia melakukan seperti itu. Jadi dia pun nggak merasa dia takut, tidak merasa grogi, karena dalam pikirannya dan dalam hatinya dia udah merasa, aku udah hebat, aku udah biasa kok aku seperti itu. Jadi itu jawabannya. Jadi itu dalam pikiran dan hatinya. Jadi itulah perbedaan ciri-ciri percaka sama tidak percaka. Jadi bagi kaum pria dan kaum wanita, kalaupun Anda tidak percaka dan Anda tidak perawan kembali, itu tidak jadi masalah. Itu kembali ke diri kita sendiri, dan mudah-mudahan hubungan rumah tangga menjadi harmonis dan tidak jadi perdebatan yang udah berumah tangga. Nah, cukup sekian video yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih.